Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak terasa COVID yang ada hampir 1 tahun ya kita alami. Bapak Ibu, biasanya saya dan anak-anak itu kalau lebaran kita suka ikutan mudik. Lebaran kemarin karena COVID, kami nggak ikut mudik. Kami masih berpikir, nanti Natal tahun baru bisa mudik nih, lumayan lah nggak apa-apa. Ternyata sekarang kita sudah mendekati bulan 12 dan situasinya masih seperti ini. Terus terang rasa kecewa itu ada, rasa khawatir itu ada. Tapi minggu yang lalu kita diingatkan bersama-sama oleh Romo Felix. Romo Felix mengingatkan bahwa apapun keadaanmu, bagaimanapun keadaanmu saat ini, apapun yang menimpa engkau, bersyukurlah karena dengan bersyukur kita bisa melihat kebaikan Tuhan yang kita alami dalam keadaan yang mungkin sedikit tidak enak sekalipun yang kita alami saat ini. Tapi pasti ada satu kebaikan Tuhan yang sedang Dia nyatakan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, malam hari ini saya mau mengajak kita semuanya bersyukur, menyerahkan hati kita, menyerahkan seluruh keberadaan diri kita, bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelumnya kita mau buka persekutuan doa kita di dalam tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami datang di hadapan-Mu malam hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk kasih setia-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk keselamatan yang sudah boleh Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Malam hari ini kami mau siapkan hati kami untuk memuji Engkau, untuk memuliakan Engkau, untuk bersorak-sorai menari bagimu, dan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, kami undang Engkau untuk hadir beracara. Kami undang Engkau untuk menyatakan setiap kerinduan-Mu bagi kami malam hari ini di tempat ini. Mari Tuhan, berkaryalah di dalam setiap kami. Dimanapun kami berada malam hari ini Tuhan, kami percaya Kau Allah yang satu, Kau dengan kasih-Mu yang satu, Kau akan melawat setiap kami, pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Karena kuasa-Mu, karena kasih-Mu melewati ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh apapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau mengajak, coba bagi Bapak Ibu yang bersama-sama dengan keluarga di kanan kirinya, berdua atau bertiga, coba lihat ke kanan ke kiri. Kita kasih simbol anak sekarang, sarangeo ya. Katakan, aku mengasihimu. Dan kalau yang sendirian, katakan ke layar handphone, ke layar laptop, kepada semua teman-teman Zoom kita katakan, aku mengasihimu. Mari malam hari ini kita mau bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita mau melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Kita mau bersyukur bersama-sama. Kita mau mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau Allah yang sungguh baik. Kau Allah yang sungguh mengasihi kami. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan.
rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kami angkat syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sungguh kami naikkan syukur kami padamu Bapa. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Kami angkat hati kami bersyukur kepadamu Bapa. Syukur bagimu Tuhan, Buka hati kami untuk terus dapat segala mengucap syukur hormat kepadamu ya Allah. bagimu Tuhan. Segala hormat kami bagimu Bapa. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kami naikkan syukur. Terima kasih Bapa, Kami bersyukur. terima kasih Bapa. Terima kasih. Sungguh Terima baik, kasih Yesus. sungguh baiklah Engkau di Kami naikkan hidupku Bapa. syukur kami. Sepanjang hidupku Ya Kau teramat, Kau teramat baik. Terima kasih Bapa, Kami bersyukur terima kasih untuk Bapa. hidupku Bapa. Buat Terima kasih untuk kebaikan-Mu. keluargaku Bapa. Buat Terima kasih untuk kemurahan-Mu. usahaku Bapa. Terima kasih untuk Terima pemeliharaanmu kasih Bapa. Bapa. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Hati kami Untuk orang bersyukur tuaku Bapa, untuk orang tuaku Bapa. Hati kami limpah dengan Terima syukur. kasih Bapa, untuk Kami kesehatan mau terus bersyukur padamu Terima kasih Bapa. Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita dan katakan, Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. dengan lebih lagi katakan syukur bagimu Tuhan. Syukur
kita mau terus bersorak-sorai, kita mau terus bersyukur kepada Tuhan. Kita mau angkat tangan kita mau angkat kaki kita bersama-sama melompat untuk memuliakan Tuhan dan bersyukur hanya kepadanya. Na 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 na. Memuji-Mu Tuhan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, kami memuji-Mu. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Allah kita. Beri sorak-sorai, naikkan tepuk tangan di hadapan Tuhan kita. Tuhan yang sungguh mengasihi kita, Tuhan yang tidak ada duanya kasih-Nya bagi setiap kita anak-anak-Nya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita mau siapkan hati kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Malam hari ini, Bapak, kami boleh menikmati hadirat Engkau. Malam hari ini, kami boleh mendengarkan firman-Mu yang akan mengajarkan tentang iman Katolik bagi setiap kami. Malam hari ini, kami mau masuk di hadirat-Mu terlebih dahulu Tuhan. Menikmati bait-Mu, menikmati kasih-Mu. Kembali kami mau siapkan hati kami lebih lagi Bapa. Kami mau angkat hati kami di hadapan-Mu. Bersama dengan para malaikat-Mu yang ada di surga Tuhan, kami naikkan pujian ini, kami naikkan sembah kami. Kami mau katakan Hosana, Hosana bagimu Allah yang Maha Kudus. Haleluya, haleluya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Bersama malaikat di surga, nyanyi
Yesus, aku menyembahmu. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Katakan Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Mari kaum Bapa katakan pujian ini, naikkan bersama-sama. Malaikat di surga Yesus, nyanyikan kidung pujian, kami mau terus bermasmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Kaum ibu bersama-sama katakan, bersama melangkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembahmu. Bersama-sama kita katakan, Hosana, sungguh Hosana hanya bagimu Tuhan. aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana bagimu Tuhan. Hosana, ini hati kami Bapa. Hosana, kami datang di hadapan-Mu mengangkat tangan kami, mengangkat hati kami, memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu, aku menyembahmu, aku menyembahmu, aku menyembahmu. Kami sembah kami memujimu. kami menyembah Tuhan.
Ibu Saudara sekalian, yang dahsyat. dimanapun Anda berada saat ini, Haleluya. ketika Roh Allah ada bersama dengan Kau, ketika Dia mau Engkau menyembah Dia dengan roh dan kebenaran, sembahlah Dia, karena Dia Allah yang kudus. Angkat tanganmu, angkat hatimu, sembahlah, karena malam hari ini, saat ini, Roh Allah bekerja di dalam setiap engkau pribadi lepas pribadi. Allah rindu menjamahmu, Allah rindu melawat engkau. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu, sembahlah Dia. Dimanapun engkau berada, kuasa Allah bekerja saat ini. Syikiara la 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 la, syikiara da 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 da, syikiara la 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 Terima kasih Tuhan untuk jamahan-Mu, untuk lawatanmu bagi setiap kami malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu sungguh mengalir di dalam hati ini. Saat ini Bapa, kami yang sakit Engkau sembuhkan. Kami yang berbeban berat, Engkau berikan kekuatan. Kami yang mengalami kegelisahan, Engkau yang akan menghiburkan, Engkau yang akan membuat kami tenang, karena kami tenang ketika kami ada bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allahku. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan sabda dan kebenaran firman-Mu melalui anak-Mu Romo Bayu. Mari Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Kami berikan waktu kami yang terbaik untuk Engkau malam hari ini Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap mendengarkan pengajaran-Mu. Apapun yang Kau berikan malam hari ini, kami percaya itu adalah kerinduan-Mu yang akan disampaikan oleh anak-Mu Romo Bayu malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bersabdalah ya Allah, kami siap mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kepada Romo Bayu kami persilahkan. Terima kasih. Saya akan share screen, lalu kita akan mulai pembicaraan kita. Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Alaikum Shalom. Malam ini kita akan bicara mengenai malaikat dan tema yang diberikan kepada saya adalah apakah malaikat itu ada? Jadi ini sebuah pertanyaan. Maka pembicaraan ini hanya akan berlangsung dalam 1 menit. Apakah malaikat itu ada? Ada. Kenapa kok bilang malaikat itu ada? Karena Gereja Katolik mengajarkan bahwa Alkitab itu ada. Kenapa Gereja Katolik mengajarkan Alkitab itu ada? Karena Alkitab mengatakannya dan segera beres. Jadi kalau temanya malaikat itu ada, lalu segera selesai saudara-saudari. Tapi bolehlah kita akan ulas sedikit-sedikit mengenai hal-hal yang penting sehingga pemahaman kita mengenai siapa itu malaikat, bagaimana itu malaikat, dan hal-hal yang terkait dengan dunia malaikat kita mengerti dari sudut pandang ajaran Gereja Katolik. Maka kalau kita bertanya, ada nggak menurut gereja? Ada. Kenapa menurut gereja ada? Karena memang itu diyakini di dalam kredo gereja. Kredo itu syahadat. Credo in unum Deum Patrem omnipotentem factorem celietere visibilium omnium et invisibilium. Saudara-saudari masih bisa nyanyi ini enggak? Nyanyi credo masih bisa enggak? Oh jangan sampai loh ya, nyanyi puji-pujian macam-macam bisa lalu nyanyi credo enggak bisa loh. Mestinya ini bisa ini ya. Credo in unum Deum Patrem omnipotentem factorem celietere
visibilium omnium et invisibilium. Lagunya bagus. Dan ini setiap kali perayaan besar umumnya atau malah kayaknya hampir selalu dinyanyikan kalau Sri Paus Misa di Vatikan. Hanya memang sayangnya sekarang jarang dinyanyikan kalau kita di Indonesia. Bahkan umumnya aku percaya pun itu dibacakan saja. Nah, kredo itu aku percaya. Bagian yang saya kutip adalah aku percaya panjang atau disebut juga aku percaya Nikea Konstantinopel, syahadat Nikea Konstantinopel. Ini terjemahan bahasa Indonesianya. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Berarti kalimat pertama dalam kredo kita atau aku percaya kita adalah kita yakin mengenai Allah yang disebut Bapa yang menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu itu terbagi dua, yaitu yang kelihatan dan tak kelihatan. Namun kalau kita mengulas yang tak kelihatan, ini bukan dalam arti tak kelihatan secara fisik ya. Karena udara secara fisik juga tidak kelihatan, tapi bukan itu yang dimaksud. Hal yang lain, virus, kalau kita lihat virus kita nggak bisa, berarti virus juga nggak kelihatan. Tapi yang dimaksud dalam kredo ini bukan itu. Bukan udara, bukan virus. Lalu apa yang dimaksud, Romo? Yang dimaksud adalah yang spiritual, yang rohani, non material. Udara itu material, karena bisa diuraikan menurut rumus-rumus kimia. Kemudian virus juga itu juga material karena bisa diuraikan menurut ilmu virologi, ada protein-proteinnya dan sebagainya. Nah, sedangkan yang dimaksud di sini itu sesuatu yang spiritual, yang rohani, non material, bukan jasmania, bukan berada di dalam alam benda-benda. Itu tertulis di dalam KGK 327. Kita lihat KGK 327. Menurut KGK 327, KGK itu apa? Katekismus Gereja Katolik. Bahasa Latinnya itu CCE. Katekismus Katoliki Ecclesiae. Kalau bahasa Inggris, CCC. Catechism of Catholic Church. Nah, itu CCC. Nah, bahasa Indonesianya KGK. Setiap kali kita pengen tahu segala sesuatu, kita paling mudah membuka KGK. Karena dengan membuka KGK, pasti sudah ada landasan Alkitabiahnya, sudah ada landasan tradisi sucinya. Nah, inilah cara kerja kalau kita pengen mengetahui ajaran Gereja Katolik mengenai sesuatu. Maka kalau kita pengen tahu mengenai kita pengen tahu mengenai malaikat, kita tidak perlu susah-susah membuka Alkitab, kita buka KGK saja dan semuanya jelas. Karena KGK sudah pasti mengandung dasar Alkitab, KGK sudah pasti mengandung dasar tradisi suci. Kita buka KGK 327. Pengakuan iman Konsili Lateran keempat mengatakan Allah mengadakan pada awal segala waktu dua ciptaan. Nah, dua ciptaan itu yang dimaksud itu apa? Yang rohani dan jasmani. Yang dimaksud lagi apa? Malaikat dan dunia. Berarti kalau kita memahami lebih lanjut, aku percaya tadi kalau diuraikan menurut bahasa KGK, berarti kita percaya kepada Allah yang menciptakan malaikat dan dunia. Jadi yang kelihatan itu dunia, yang tidak kelihatan itu malaikat. Maka sebenarnya kata-kata di dalam aku percaya itu bisa diganti dengan, dalam arti diganti untuk kita sendiri ya. Karena rumusan syahadat nggak bisa diganti seenak-enaknya, itu rumusan resmi gereja. Tapi maksudnya diganti untuk pengertian kita sendiri. Jadi kita kemudian bisa membaca, aku percayakan satu Allah Bapa, pencipta dunia jasmani dan dunia rohani. Itu maksudnya. Yang kelihatan tuh dunia jasmani, yang tak kelihatan dunia rohani. Dunia jasmani berarti dunia seisinya, dunia rohani berarti malaikat. Itu yang dimaksudkan dengan yang kelihatan dan tak kelihatan. Maka KGK 327 mengatakan malaikat dan dunia. Malaikat itu roh murni. Dunia itu jasmani murni. Itu yang dimaksud. Jadi kalau kita gambar sebenarnya seperti ini. Hanya ada dua macam ciptaan. Ciptaan spiritual itu namanya malaikat.
Ciptaan material itu namanya dunia. Lalu manusia ada di mana? Manusia sekaligus keduanya. Kita ini rohnya, seluruhnya roh, tapi sekaligus seluruhnya jasmani. Roh dan jasmani digabungkan dalam diri kita, maka menjadi yang namanya kita manusia. Tapi tidak demikian dengan malaikat. Malaikat tidak punya jasmani, mereka roh saja. Itu malaikat. Kemudian dunia tidak punya roh. Maka kalau kita lihat dunia itu ada apa sih? Mineral contohnya. Mineral itu berarti ya zat-zat yang ada di dunia. Batu, kayu, dan sebagainya. Ya, itu mineral-mineral itu tidak ada rohnya. Kemudian tumbuhan juga tidak ada rohnya. Manusia ada rohnya sekaligus ada badannya. Itu juga sangat jelas di dalam KGK 327 tadi. Bagian berikutnya, dan sesudah itu, artinya sesudah itu apa? Sesudah malaikat diciptakan, dan sesudah dunia diciptakan. Berarti malaikat diciptakan lebih dulu, baru dunia diciptakan, terakhir baru manusia. Kita ini bungsu dalam urutan penciptaan. Kita ini paling akhir. Maka kalau kita ngomong tentang urutan penciptaan seperti ini, kita perlu memahami bahwa jauh sebelum manusia diciptakan, dunianya sudah diciptakan. Untuk tahu mengenai itu, kita tinggal membuka kitab Kejadian. Urutannya kan dunianya dulu, tempatnya dulu. Baru manusia diciptakan yang paling akhir. Tapi sebelum dunia diciptakan, Alkitab yang sama juga menceritakan mengenai malaikat yang sudah ada sebelum dunia. Meskipun kisah penciptaan malaikat tidak dituliskan rinci, tetapi kita bisa mengetahui dari alusinya, tersirat. Tersirat dari kitab Ayub itu ada. Berarti kalau menggunakan kacamata kronologi seperti ini, saudara-saudari, malaikat itu ada paling awal, kemudian baru dunia, baru manusia. Tapi perhatikan garis hitam yang saya gambar di sana. Garis hitam itu menunjukkan penanda ruang dan waktu. Ini harus filosofis sekarang. Berarti malaikat diciptakan sebelum adanya ruang dan waktu. Karena begitu ada dunia ini, langsung ada ruang dan waktu. Titik awal penciptaan dunia, titik itulah ada ruang dan waktu. Artinya malaikat hidup tanpa ruang, hidup tanpa waktu. Karena mereka hidup dalam waktu kekal. Kenapa mereka hidup tanpa ruang? Karena mereka roh murni. Roh murni berarti tidak punya badan, artinya tidak membutuhkan ruang tertentu. Jadi dunia malaikat itu alam gaib namanya. Dunia malaikat sangat berbeda dengan dunia kita manusia. Dunia kita manusia menggunakan dimensi, 3 dimensi ya. Panjang, lebar, tinggi. Semua diukur menggunakan itu. Dimensi keempatnya, menurut para ilmuwan itu adalah waktu. Waktu itu 3 waktu. Waktu sekarang, waktu yang akan datang, waktu yang telah lalu. Waktu yang lewat, waktu sekarang, waktu nanti. Itu kita hidup dalam 3 kerangka waktu. Berarti ada yang kemarin, ada yang sekarang, ada yang besok. Sementara untuk malaikat mereka tidak kenal sekarang, mereka tidak kenal nanti atau besok, mereka tidak kenal kemarin atau tadi. Karena mereka hidup dalam waktu kekal. Waktu kekal itu seperti apa? Satu waktu peruk selama-lamanya. Kira-kira begitu. Kita tidak bisa menggambarkan waktu kekal dengan pikiran kita yang terbatas, sebab pikiran kita yang terbatas itu memuat kerangka waktu duniawi. Tapi kalau kita mau memahami penciptaan itu ada urutannya dan ini kronologis menggunakan pikiran kita. Nah inilah alusi dalam Alkitab ketika mengatakan bahwa malaikat sudah ada sebelum dunia. Kita lihat dalam kitab Ayub 38 ayat 4 dan seterusnya. Ini dialog antara Tuhan dan Ayub. Tuhan berkata dalam ayat 4, "Di manakah engkau, engkaunya Ayub, ketika aku meletakkan dasar bumi?" Meletakkan dasar bumi berarti menjadikan. Lihat sebelah kanan terjemahan BIMK, "Sudah adakah engkau?" Engkau yang dimaksud Ayub, ketika bumiku jadikan, diciptakan. Berarti di sini Tuhan itu bicara kepada Ayub dengan bertanya atau menantang Ayub, Ayub, memangnya kamu sudah ada ketika saya menciptakan dunia? Kira-kira begitu. Karena ini konteksnya adalah Ayub nantangin Tuhan. Lalu apa yang selanjutnya? Kita lihat di dalam ayat yang ke-7. Dikatakan, saat penciptaan, saat apa?
saat bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Nah, yang dimaksud anak-anak Allah atau semua anak Allah dalam kitab Ayub 38 ayat 7, kalau kita lihat BIM kata terjemahannya, makhluk-makhluk surga. Nah, makhluk-makhluk surga itu makhluk-makhluk roh murni. Di dalam bahasa Alkitab itu malaikat. Berarti malaikat sudah ada jauh sebelum penciptaan. Dalam bahasa Jepang itu bahasa jelas dan gampang, malaikat itu melihat Tuhan menciptakan dunia. Jadi ketika Tuhan menciptakan dunia, apalagi ketika Tuhan menciptakan manusia, itu malaikat tuh ngeliatin gitu. Mereka sudah ada. Jadi mereka sudah ada lihat Tuhan menciptakan dunia. Itu dalam bahasa Jepang, bahasa jelas dan gampang. Maka kita bisa lihat lagi sekali lagi urutan penciptaan. Malaikat lebih dulu full rohani, dunia kemudian full jasmani, yang ketiga baru manusia. Full jasmani, full rohani disatukan. Maka kita ini jasmaninya full, rohaninya juga full karena disatukan dalam satu pribadi yaitu manusia. Kalau orang bertanya, malaikat diciptakan dari bahan apa, Romo? Kalau manusia kan diciptakan dari bahan debu tanah ya. Dalam kitab Kejadian, Tuhan mengambil dari debu tanah. Meskipun itu simbolisme sebenarnya, bukan harafiah dari debu tanah, tapi itu simbolisme betapa rapuhnya manusia, itu tafsirannya. Nah, kalau kita bertanya malaikat dari bahan apa, Romo? Jawaban gereja adalah malaikat diciptakan bukan dari bahan apapun. Gereja menjawab dengan mengatakan dalam bahasa Latin istilahnya adalah creatio ex nihilo. Creatio itu penciptaan, ex dari, nihilo tulisannya nihil ya, nihilo, nihilo atau nihilo tulisannya, nihil itu tidak ada. Artinya penciptaan sebelum adanya waktu itu penciptaan bukan dari bahan apapun. Jadi malaikat tidak diciptakan dari bahan apapun karena bahan kan berarti materi. Materi belum ada. Materi itu belum ada. Karena kalau kita lihat gambarnya tadi, garis hitam yang dari atas ke bawah itu yang saya buat, garis hitam itu menunjukkan adanya awal waktu dan awal ruang. Berarti awal adanya materi. Tapi malaikat diciptakan sebelum ada materi, maka tidak mungkin dari bahan apapun. Maka pendapat di luar sana ketika mungkin Anda pernah mendengar, malaikat diciptakan dari bahan api, tidak demikian. Malaikat diciptakan dari bahan air, juga tidak demikian. Malaikat dari udara juga tidak demikian. Yang benar dalam perspektif ajaran gereja Katolik, malaikat tidak diciptakan dari bahan apapun. Karena bahan satu pun belum ada. Itu yang disebut dengan creatio ex nihilo. Bahasa gampangnya, Tuhan jadi malaikat gitu loh. Itu bahasa gampangnya. Karena memang belum ada udara, belum ada air, belum ada api, belum ada dunianya saja belum ada. Alam roh saja, karena Allah adalah roh. Jadi Allah hidup dalam dunia roh, bahkan Allah sendiri adalah roh, roh murni. Malaikat juga roh murni, jadi tidak memerlukan, boleh dikatakan bahan apapun untuk pembuatan mereka. Lalu apakah malaikat punya badan? Nyambung sebenarnya. Dan sudah dikatakan dalam KGK 327. Kemudian nyambung kepada 328, makhluk rohani tanpa badan yang dinamakan malaikat. Kenapa tanpa badan? Ya nomor satu jelas bahwa malaikat itu roh murni. Kalau roh murni, mereka tidak membutuhkan badan. Tidak, badan tidak dibutuhkan. Badan itu material, material belum ada. Selain mereka tidak membutuhkan, mereka hidup dalam alam roh, sehingga tidak memerlukan badan. Jadi boleh dikatakan malaikat itu roh murni. Bagaimana roh murni? Ya tidak punya badan. Berarti malaikat tidak punya tangan, malaikat tidak punya kaki, malaikat tidak punya kepala, malaikat tidak punya mata, malaikat tidak punya wajah, malaikat tidak punya mulut, malaikat tidak punya lidah. Tetapi anehnya adalah malaikat tidak punya mata tapi bisa melihat. Malaikat tidak punya kaki tapi bisa berjalan. Malaikat bisa tidak punya tangan tapi bisa mengambil sesuatu. Malaikat bahkan tidak punya mulut dan lidah, tapi malaikat bisa berkata-kata. Dan yang paling hebat dan paling keren adalah malaikat tidak punya otak. Malaikat tidak punya otak, saudara-saudari.
Tapi anehnya mereka bisa berpikir. Karena mereka makhluk rohani tanpa badan. Jadi tanpa apapun instrumen material atau organ tubuh, malaikat bisa melakukan segala sesuatu persis seperti manusia, bahkan melebihi manusia. Dalam bahasa gampang begini, melebihinya begini. Malaikat yang paling bodoh sekalipun, ini bahasa gambaran ya, karena tidak ada malaikat bodoh. Malaikat yang bodoh sekalipun itu jauh lebih pandai daripada manusia yang paling pandai seluruh dunia sejak zaman Adam sampai hari kiamat. Jadi malaikat yang paling bodoh itu pun masih lebih hebat daripada manusia paling pinter. Itu gambarannya kira-kira. Kenapa? Karena mereka berpikir tanpa menggunakan otak. Manusia yang paling pinter sekalipun mikir masih menggunakan instrumen otak. Instrumen otak itu material, dan sesuatu yang material pasti ada gangguannya. Gangguan neurologis, elektromagnetis. Ini kan otak ini kan ada sinyal-sinyal elektromagnetisnya juga, ada sinyal-sinyal neurologisnya juga. Itu bisa terganggu. Syaraf-syarafnya bisa tidak menyalurkan pemikiran sebagaimana harusnya. Tapi malaikat justru bisa berpikir hebat sekali karena tidak punya otak, tidak membutuhkan transmisi ini dan itu. Dan pengetahuan mereka tidak perlu dipelajari seperti kita manusia. Kita manusia untuk tahu sesuatu harus belajar. Dan pengetahuan kita bertambah. Dari sedikit menjadi banyak. Tapi malaikat tidak perlu belajar karena mereka bukan makhluk material. Pengetahuan pruk sekali jadi untuk mereka. Selanjutnya bagaimana sih malaikat itu? Malaikat itu seperti ini. Di dalam KGK 330 dikatakan malaikat punya akal budi dan kehendak, mereka pribadi dan tak dapat mati. Punya akal budi sudah dijelaskan tadi. Gampangnya mereka bisa mikir seperti kita. Malaikat tidak seperti batu yang nggak bisa mikir. Malaikat tidak seperti seonggok tanah yang tidak bisa mikir. Malaikat seperti manusia yang bisa mikir, itu namanya akal budi. Punya kehendak berarti punya keinginan. Mereka bisa memilih. Itu yang dinamakan kehendak bebas, free will. Seperti kita. Maka kita bisa pengen ke kiri atau bisa pengen ke kanan. Itu tidak terjadi dengan batu. Batu sekali ditaruh sampai akhir zaman, gampangnya di situ. Kalau tidak ada kekuatan yang lain yang memindahkan, misalnya kekuatan manusia, kekuatan binatang, ditendang orang dan sebagainya. Karena batu tidak punya kehendak. Batu tidak pengen ini dan itu. Hanya manusia yang pengen. Dalam arti terbatas, binatang juga ada kehendak, meskipun tidak sekuat manusia. Kemudian tanaman secara sangat kecil juga punya, tapi kehendak mereka hanya instingtif sebenarnya. Dijatuhkan, daunnya jatuh, mereka berdiri kembali untuk kembali kepada sinar matahari, itu secara instingtif. Tidak seperti kita. Kita insting juga punya, tapi kehendak juga punya. Kehendak diterangi dengan akal budi bisa menentukan, memilih. Itu yang dimaksudkan kehendak. Malaikat itu personal dan immortal. Personal maksudnya apa? Mereka bukan hanya sekedar kayak energi gitu. Energi itu kan tidak punya pribadi. Energi, ya kinetik itu nggak punya pribadi. Malaikat tidak seperti itu. Malaikat seperti kita. Satu persatu bisa dibedakan. Makanya ada namanya. Semua malaikat punya nama. Semua malaikat punya nama. Jumlah malaikat itu banyak sekali. Tapi memang yang dikenal hanya 3. Kenapa hanya 3? Karena memang Allah hanya mewahyukan 3 nama. Yaitu Mikael, Gabriel, dan Rafael. Itu yang dikenal oleh gereja Katolik dengan pasti karena ada dalam wahyu. Yaitu Alkitab Suci dan tradisi suci. Hanya 3 nama. Di luar itu kita tidak tahu, tidak kenal namanya. Padahal semua malaikat memiliki nama. Karena personal. Seperti Bayu bisa dibedakan dari Voldi. Gitu. Voldi 1 person, Bayu 1 person. Demikian juga malaikat Mikael 1 person tersendiri yang berbeda dengan Gabriel. Gabriel berbeda dengan Rafael dan seterusnya. Kemudian malaikat itu immortal. Malaikat sekali diciptakan oleh Tuhan pada awal sebelum segala waktu tidak bisa mati. Kenapa mereka tidak bisa mati? Karena mereka roh murni. Roh murni itu tidak bisa mati. Karena diciptakan demikian oleh Tuhan, immortal. Manusia itu juga tidak bisa mati dalam arti rohnya.
Kenapa kok disebut manusia itu mati? Yang mati itu bukan roh kita, saudara-saudari. Yang mati itu jasmani kita, badan kita, body kita. Jadi kalau orang mati sesungguhnya dia tidak mati, tetapi badannya mati sebenarnya. Istilah dalam bahasa Indonesia lebih bagus menurut saya. Di dalam bahasa Indonesia, orang mati itu sering disebut meninggal dunia. Jadi sebenarnya orang tidak mati, tapi meninggal dunia. Meninggalkan dunia jasmani ini untuk masuk ke dalam kehidupan kekal, yaitu masuk dalam dunia akhirat. Sedikit iklan, kalau Anda pengen tahu tentang dunia akhirat, saya sudah pernah mengajar mengenai rute orang mati. Anda pengen tahu rute Anda nanti kalau mati kayak apa, Anda boleh klik YouTube channel Cut Kit Katekese Sedikit. Kemudian dicari rute orang mati. Nah itu saya tunjukkan bagaimana manusia itu tidak mati sesungguhnya. Yang mati badannya. Nah malaikat tidak bisa mati karena tidak punya badan. Karena mereka roh murni. Sekali diciptakan immortal. Nah immortal, mortal itu dari kata mors, mati. Kalau ada tambahan i berarti tidak bisa mati. Malaikat tidak bisa mati itu seperti dinyatakan dalam Injil Lukas 20 ayat 36. Sebab mereka itu manusia, kata mereka yang dikutip dalam Injil Lukas itu, tidak dapat mati lagi. Jadi manusia-manusia yang telah dibangkitkan, nanti lihat di rute orang mati, tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan seterusnya, karena mereka telah dibangkitkan. Nah ini cerita mengenai kebangkitan pada akhir zaman. Keadaan mereka seperti malaikat, bukan sama dengan malaikat. Jadi ini harus dipahami saudara-saudari, karena kadang-kadang orang salah memahami. Jadi mereka hanya dikatakan sama, bukan menjadi malaikat. Mereka hanya dikatakan sama seperti malaikat. Yang dikatakan seperti malaikat itu dalam hal apa? Dalam hal apa seperti malaikat? Manusia yang telah dibangkitkan menjadi seperti malaikat dalam hal immortalitas. Dalam hal keadaan tidak dapat mati. Tetapi antara manusia dan malaikat itu berbeda. Ada paham umum, ini saya mau klarifikasi supaya jelas. Ada paham umum yang kadang-kadang mengkontaminasi pemikiran orang Katolik. Ini tersebar luas dan kadang-kadang orang Katolik terpengaruh dan tidak tahu apa yang benar. Sering dipikir bahwa manusia yang baik kalau mati berubah jadi malaikat. Sementara orang jahat kalau mati berubah menjadi setan. Oh itu salah, itu salah. Tidak demikian. Malaikat itu makhluk tersendiri, manusia makhluk tersendiri. Kalau menggunakan bahasa Jepang, saya permudah, spesiesnya beda. Manusia spesies tersendiri, malaikat spesies tersendiri. Jadi tidak bisa berubah. Ini paham umum yang harus ditinggalkan karena itu keliru. Orang kadang berpikir manusia baik mati jadi malaikat. Manusia jahat mati jadi setan. Oh tidak. Malaikat ya malaikat, manusia ya manusia. Untuk setan sebentar lagi akan saya jelaskan setan itu seperti apa. Untuk mengerti tentang setan, di mana setan atau dari mana setan, bagaimana munculnya setan, kita perlu memahami lebih dulu dunia ciptaan. Saya mengulang lagi, dunia ciptaan, rohani dan jasmani terbagi dua. Yang rohani hanya satu spesies. Yang rohani hanya satu spesies, yaitu malaikat. Dunia rohani hanya mengenal satu spesies, yaitu malaikat, makhluk roh murni. Dunia jasmani mengenal mineral, batu-batu, tanah, air itu mineral-mineral. Kemudian tumbuhan, ya kita tahu semua tumbuhan, padi, ya, bunga mawar, apapun itu tumbuhan yang tanam-tanaman itu. Kemudian binatang, kemudian dunia jasmani juga termasuk manusia, tetapi manusia tidak full jasmani. Dalam arti tidak dapat digolongkan hanya pada jasmani, karena manusia itu full jasmani sekaligus full rohani. Jadi makhluk amfibi sebenarnya, dua alam, makhluk perbatasan. Setan di mana dalam susunan ciptaan ini? Yuk kita lihat sekarang ini. Dalam kolom chat boleh Anda lihat, setan ada di mana?
Karena yang diciptakan Tuhan itu hanya ini. Jadi Tuhan itu menciptakan ya hanya seperti ini. Apapun yang kita lihat kalau digolongkan ya hanya mineral, tumbuhan, binatang, manusia. Apapun yang tidak kita lihat dunia rohani kalau digolongkan ya hanya malaikat. Semua makhluk ciptaan rohani yang bentuknya roh murni itu kalau digolongkan ya hanya malaikat. Gabriel yaitu malaikat, Rafael yaitu malaikat, Mikael yaitu malaikat. Batu itu mineral, tanah itu mineral, bunga mawar itu tumbuhan, padi itu tumbuhan. Janda bolong itu tumbuhan. Dogi atau anjing yaitu binatang, kucing itu binatang. Simpanse itu binatang, bayu binatang bukannya? Bukan, oh itu manusia. Semua dapat digolongkan di sini. Bingungnya adalah setan, golongannya di mana? Nah, setan adalah malaikat yang jatuh. Jadi setan itu sesungguhnya adalah malaikat. Setan itu istilah untuk malaikat yang jatuh dalam dosa. Itu jelas di dalam KGK 391. Gereja mengajarkan bahwa ia pada mulanya malaikat yang baik, tetapi menjadi jahat karena kesalahannya sendiri. Kalau kita melihat pada bagian awal KGK 391 di bagian bawah jelas sekali, kitab suci dan tradisi melihat dalam wujud ini seorang malaikat yang jatuh yang dinamakan apelatur ya. Berarti saudara-saudari, setan itu hanya sebutan sebenarnya. Setan itu bukan substansi, tapi sebutan. Substansinya mereka malaikat. Setan adalah sebutan untuk malaikat jahat atau malaikat yang jatuh dalam dosa. Ini pengertiannya begini. Di dalam alam kekal, begitu manusia itu jatuh dalam dosa, dia diberi istilah setan. Nah, kemudian tidak bisa berbalik. Artinya sebelum penciptaan dunia, kita bukan ngomong sekarang ya. Dulunya dulu. Sebelum dunia ada, Tuhan menciptakan malaikat banyak sekali. Kemudian malaikat ini terbelah dua partai, gampangnya begitu. Ini bukan Demokrat dan Republik di Amerika ya, bukan ya. Ini dua partai tanda petik istilah. Yaitu partai malaikat setia kepada Tuhan, namanya tetap malaikat. Kemudian partai malaikat yang jahat atau berdosa kepada Tuhan, disebutnya setan, partai setan. Tapi sesungguhnya setan adalah malaikat. Bedanya apa? Bedanya jatuh dalam dosa. Maka kalau kita ngomong tentang dunia rohani, hanya satu spesies, malaikat garis miring setan. Malaikat adalah setan. Malaikat sama dengan setan. Setan sama dengan malaikat. Loh kok sama Romo? Sama mereka. Secara spesies, secara substansi sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan ini. Kita lihat. Malaikat dan setan itu sama dalam hal apapun kecuali satu. Jadi perbedaannya hanya satu. Malaikat menyembah Allah dan mengabdikan seluruh dirinya kepada Allah. Berarti setia kepada Allah. Tetap dalam keadaan baik. Setan menolak Allah dan mengarahkan seluruh dirinya melawan Allah. 100%, 1000%, 1.000.000%, setan itu malaikat-malaikat yang kemudian menolak Allah. Sekali mereka menolak Allah, tidak mungkin kembali. Alkitab katakan dalam kitab Wahyu jumlahnya 1/3. Para eksorsis juga meyakini jumlahnya 1/3. Jadi maksudnya adalah seluruh malaikat tadi di dalam alam kekal terbagi dua. 2/3 malaikat setia kepada Tuhan, istilahnya tetap malaikat. 1/3 malaikat yang berdosa, itu istilahnya setan. Dan tidak mungkin bertambah. Malaikat yang jahat tidak mungkin bertambah, tidak mungkin berkurang. Malaikat yang setia kepada Tuhan tidak mungkin bertambah, tidak mungkin berkurang. Bahasa gampangnya, sejak diciptakan sampai akhir zaman, jumlah malaikat tetap, jumlah malaikat jahat alias setan tetap. Tidak bisa lagi saling mempengaruhi untuk kembali. Itulah kenapa Gereja Katolik mengajarkan bahwa setan tidak dapat diampuni. KGK 393.
Jadi dosa para malaikat, yaitu setan itu tidak dapat diampuni. Kenapa? Karena mereka hidup dalam alam kekal. Sehingga, ini filosofi sekarang, sehingga mereka tidak dapat diampuni karena, sekarang kita pakai bahasa filosofis, karena tidak mungkin pakai bahasa Jepang. Mereka menolak Allah secara radikal dan tetap. Radikal artinya sampai kepada akar, tetap artinya tidak dapat ditarik kembali. Jadi setan itu dalam arti tertentu tidak diciptakan Tuhan. Tapi artinya Tuhan tidak menciptakan Puruk sebagai setan. Tuhan menciptakan sebagai malaikat. Nah, ketika malaikat itu menjadi jahat, menolak Tuhan, dia disebut setan. Itu ya. Jadi pertanyaannya, Tuhan menciptakan setan atau tidak? Ya tidak. Tuhan menciptakannya malaikat. Tapi ketika jahat, itu disebut setan. Gambarannya begini loh, Tuhan menciptakan orang jahat atau enggak sih? Ya enggak. Semua manusia diciptakan baik. Tapi kemudian ada manusia yang dalam perkembangannya menjadi jahat. Kalau manusia jahat itu tidak punya istilah ya, manusia saja yang jahat. Tapi kalau malaikat jahat itu ada istilahnya, setan. Satana, diabolos, demonia, itu istilah-istilah dalam bahasa asli Alkitab yaitu bahasa Yunani. Ini perbedaannya. Jadi tidak dapat diampuni. Inilah mengenai setan. Dosanya apa sih? Ingin menjadi seperti Allah. Kadang-kadang menyamar juga sebagai malaikat terang. Dan banyak penyamaran. Terutama mengenai hal-hal gaib. Termasuk roh gentayangan segala itu loh. Roh gentayangan itu setan yang menyamar sebagai manusia yang mati. Kadang-kadang dia juga menyamar sebagai malaikat terang. Kenapa? Karena mereka malaikat. Karena itulah Alkitab memberi kita satu nasihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 supaya kita menguji roh-roh itu. Dikatakan, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Perlu ada namanya diskretio, pembedaan roh, ilmu pembedaan roh. Namun berkaitan dengan setan, ada suatu penghiburan atau pegangan bagi kita dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Semoga ini menjadi rema bagi kita. Ketika kita mengalami ketakutan mengenai setan, mengenai manifestasi setan, mengenai penampakan setan, mengenai gangguan setan, kita harus katakan sebagai ayat emas di sini, roh yang ada di dalam kamu lebih besar. Jadi kita mengucapkan itu seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, seakan-akan Rasul Yohanes sendiri mengatakan kepada kita, firman Allah bicara kepada kita, roh yang ada di dalam kamu lebih besar. Ini kata-kata yang mesti muncul ketika Anda mengalami ketakutan karena kuasa setan. Dalam bentuk apapun. Dalam bentuk okultisme, dalam bentuk perwujudan, dalam bentuk penampakan, dalam bentuk mimpi buruk. Harus katakan roh yang ada di dalam kamu lebih besar. Bahkan juga dalam bentuk gangguan kerasukan. Jangan takut, karena roh yang ada di dalam kamu lebih besar. Masalahnya orang sering tidak percaya bahwa roh yang ada dalam kita, yaitu dalam diri orang Kristen, orang yang dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, yang telah dimeteraikan dalam nama Kristus, itu ada Roh Kudus. Dan itu menang terhadap setan manapun. Coba lihat dalam Alkitab. Kan tidak ada Tuhan Yesus mengusir setan lalu kalah. Belum pernah terjadi. Belum pernah. Karena apa? Roh Kudus lebih besar daripada roh manapun. Roh setan sekalipun. Lucifer sekalipun. Jadi kalau Anda mengalami manifestasi jahat, bahkan ada orang yang kerasukan, Anda mesti penuh dengan iman, lalu menjadi rema kata-kata itu, firman Allah itu, roh yang ada di dalam kamu lebih besar. Ulangi lagi, roh yang ada di dalam kamu lebih besar. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar. Karena kita punya Roh Kudus, bahkan kita juga punya roh malaikat, yaitu malaikat yang melindungi kita. Maka KGK 395 mengatakan Allah turut bekerja. Salah satunya dalam diri malaikat pelindung. Nah, ini bagian penutup. Dari banyak malaikat tadi, kita harus tahu bahwa malaikat itu ada macam-macam kelompoknya. Semua malaikat, tetapi ada macam-macam kelompok malaikat.
kelompok-kelompok malaikat. Ada yang dinamakan serafim, ada yang dinamakan kerubim, ada yang dinamakan dominationes, ada yang dinamakan virtutes, dan lain sebagainya. Dan ada satu golongan atau kelompok malaikat yang dinamakan malaikat pelindung. Apa maksudnya ini? Malaikat yang khusus diutus untuk mendampingi setiap orang beriman. Jadi setiap orang beriman itu dilindungi satu malaikat yang bertindak sebagai, ada dua tugasnya. Satu, pelindung, terutama terhadap serangan spiritual. Nomor dua, pendoa. Jadi sebenarnya ini anugerah. Malaikat pelindung itu anugerah untuk orang beriman, untuk dua hal, dua tugas. Satu sebagai pelindung. Bahasa gampangnya gini loh, malaikat pelindung itu bodyguard rohani kita. Spiritual bodyguard. Nah itu bahasa gampangnya, bodyguard rohani. Nomor dua, itu pendoa. Yang selalu menyampaikan doa-doa dan selalu mendoakan kita. Jadi sekurang-kurangnya kalaupun tidak ada satupun manusia mendoakan Anda punya dua pendoa spiritual. Satu, Santo Santa, Santo atau Santa pelindung Anda. Yang kedua, malaikat pelindung. Contoh, saya berada di bawah perlindungan Santo Yohanes Penginjil. Berarti Santo Yohanes Penginjil ini manusia ya. Ini bukan malaikat, ini manusia. Dan di surga tetap sebagai manusia mendoakan saya. Lalu malaikat pelindung yang ada di dekat saya ini, yang kemana-mana nemplok kepada saya, ikut kemanapun ini, mendoakan saya. Itu kerja malaikat pelindung. Itu dinyatakan dengan sangat jelas di dalam KGK 336. Bunyinya seperti ini sangat jelas. Sejak masa anak-anak sampai kematiannya, malaikat-malaikat mengelilingi kehidupan manusia dengan perlindungan. Nah itu nomor satu. Dan doa permohonan nomor dua. Kalimat selanjutnya penting. Seorang malaikat mendampingi setiap orang beriman. Berarti kita punya satu malaikat. Setiap orang beriman punya satu malaikat. Terjemahan dalam bahasa Indonesia agak kurang jelas, maka kita harus melihat dalam terjemahan bahasa Latin, saudara-saudari. Dalam bahasa Latin yaitu CCE 336, vita humana inde a suo initio ad obitum. Suo itu nya, dia. A itu dari, initio itu initium, awal mula. Jadi sebenarnya terjemahannya mestinya berbunyi sejak awal mula. Awal mulanya siapa? Manusia. Ad obitum. Obitum itu matinya, kematian, mati. Kita kenal ya kalau di Quran obituari, dari kata obitum dalam bahasa Latin. Jadi asuo initio ad obitum, sejak, initial, initium, awal mulanya. Jadi terjemahan dalam bahasa Indonesia tadi kurang akurat sebenarnya. Terjemahannya sejak masa anak-anak, ini bisa menimbulkan miskonsepsi atau mispersepsi. Karena sebenarnya sejak awal kehidupannya, gitu. Sejak awal kehidupannya sampai pada kematiannya. Itu yang sebenarnya seperti itu, yang harusnya. Kalau kita mengutip dalam bahasa Latin atau bahasa aslinya, ya tadi ini yang saya kutip. Vita humana, vita hidup, humana manusia, inde sejak a suo initio, sejak permulaannya, ad obitum sampai pada kematiannya. Itu yang dimaksud. Perlindungan dan doa permohonan, kemudian dikatakan seorang malaikat. Hanya satu, Romo. Betul, hanya satu. Kalau kita lihat teks Latinnya memang berbunyi hanya satu. Unique, perhatikan yang CCE yang di bawah itu, quod autem, oleh karena itu, sebab itu, daripada itu, unique itu setiap masing-masing gitu. Unique fidelium, jadi itu kalimatnya begitu. Unique fidelium, fidelium itu setiap orang beriman, satu ya, fidelium itu satu, kalau banyak fidelii. Jadi itu unique fidelium, satu orang beriman. Kalau bahasa Latin itu jelas, satu atau banyak itu jelas. Adsit angelus. Nah, angelus berarti satu malaikat. Satu malaikat itu angelus tulisannya. Kalau lebih dari satu, angeli. Maka terjemahannya seorang malaikat, betul, mendampingi
Tiap-tiap orang beriman, masing-masing maksudnya. Kalau kita lihat Inggrisnya juga benar sebenarnya, ya terjemahannya ini benar. Each believer, ya, setiap orang beriman stands, ya, an angel, an itu satu. Ya, jelas berarti kita didampingi satu malaikat, pelindung dan gembala. Terakhir, dasar Alkitabiahnya. Kok gereja Katolik percaya malaikat, lalu bahkan percaya malaikat pelindung, ayat yang sangat kuat mengenai itu semua tadi, Matius 18:10. Ini perkataan baginda Yesus sendiri, junjungan kita. Sangat kuat, jangan menganggap rendah salah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku, Yesus, berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga. Ada malaikat berarti, ada malaikat. Lalu dikatakan malaikat mereka, yang dimaksud mereka siapa? Anak-anak kecil tadi, berarti malaikat pelindung. Dan seterusnya, dan seterusnya. Berarti mengenai adanya malaikat, ada penjelasannya panjang lebar tadi, mungkin agak memusingkan karena beberapa harus filosofis. Tapi nanti kita bisa dalami, bisa tanya jawab supaya justru clear. Supaya jangan sampai begini loh. Karena kita hidup di Indonesia ini kan kepercayaan macam-macam banyak. Kadang-kadang orang Katolik tidak memfilter justru ajaran lain diimani atau dipercaya. Jangan sampai ya, kita menghargai ajaran lain, silahkan orang lain percaya apapun, tapi orang Katolik juga perlu filter, mengimani yang gereja ajarkan. Begitu, terakhir sekali saya akan mengutip satu kalimat doa dalam tradisi Katolik, yang namanya doa Angele Dei. Ini doa kepada malaikat pelindung. Angele Dei qui custos es mei, mitibi comisum pietate superna hodie, atau kalau malam, ac nocte illumina custodi regi et guberna. Nah ini doa malaikat pelindung. Sangat baik, doa ini Anda doakan setiap hari, dan juga sangat baik kalau doa Santo Mikael Anda doakan setiap hari. Ini doa Santo Mikael, nggak tahu Anda bisa membacanya atau enggak. Ini persembahan salah satu anggota Katkit yang mencetak dalam jumlah lumayan banyak, yang saya sering bagi-bagi juga pada orang yang ketemu. Kalau nggak tahu nanti teksnya ada di bagian atas yang sudah saya kutip awal sekali, Santo Mikael, Malaikat Agung, dan seterusnya. Dalam bahasa gampang, kalau orang kan sering tanya, kalau di agama itu kok ada ya Romo ya, doa ngusir setan. Kok di Katolik nggak ada? Ada, hanya kamu nggak tahu. Bahasa gampangnya, ini bahasa gampang. Doa ngusir setan dalam agama Katolik itu doa Malaikat Mikael. Santo Mikael, Malaikat Agung, belalah kami pada hari pertempuran, jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengan rendah hati kami mohon kiranya Allah menghardiknya. Dan semoga engkau panglima pasukan surgawi. Dengan kuasa Allah mencampakkan ke dalam neraka iblis dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia hendak membinasakan jiwa-jiwa. Itu doa ngusir setan. Sebelum tahun 62 atau sebelum tahun 65, semua orang beriman tahu doa itu. Karena itu doa wajib setelah misa. Sejak tahun 65 atau tahun 70, doa itu hilang. Menurut para eksorsis, doa itu hilang karena setan sangat takut dengan doa itu, sehingga dengan sengaja menghapus ingatan umat akan doa itu. Mari kita kembalikan doa itu, karena setan sangat takut kepada Santo Mikael, Malaikat Agung, selain sangat takut kepada Bunda Maria. Mereka takut nomor satu pada Bunda Maria, nomor dua kepada Santo Mikael sebagai panglima perang melawan setan. Maka seringlah doa itu. Dan sering panggil Santo Mikael menjadi panglima yang mengarahkan kita dan terutama melindungi kita. Demikian mengenai dunia malaikat, agak lengkap sebenarnya. Ini agak saya cepat-cepat karena sebenarnya bahannya banyak. Tapi mungkin beberapa hal membingungkan, tidak apa-apa, nanti kita bisa tanya jawab, klarifikasi, memperjelas lagi yang belum jelas. Shalom alaikum. Ini kan sebenarnya blunder pemikiran. Dipikir bahwa santo itu adalah manusia. Tidak. Santo itu istilah yang menyatakan kekudusan. Hanya di dalam bahasa Indonesia, ketika kita ngomong santo kan pikiran orang
sering itu dianggap manusia. Santo itu bukan hanya manusia. Allah itu santo. Ini kita ngomong tentang arti kata ya. Kalau kita ngomong dalam misa itu kan kudus, kudus, kudus ya. Allah kuduslah Tuhan. Allah itu kudus. Bahkan 3 kali kudus. Itu kalau di dalam bahasa Latin kan sanctus, sanctus, sanctus. Jadi ini blunder berbahasa sebenarnya. Blunder berbahasa. Santo itu tidak menunjuk hanya pada manusia. Karena santo itu berarti kualitas, kekudusan. Kalau ada seseorang manusia yang disebut santo, dalam bahasa Latinnya itu sanctus. Nah kalau kita kembalikan ke dalam bahasa Latin lalu menjadi jelas. Allah itu juga santo. Sanctus artinya kudus maksudnya. Ya, dibongkar dulu pemikirannya bahwa istilah santo bukan hanya eksklusif untuk manusia. Siapapun yang kudus disebut santo secara harafiah ya. Maka kenapa malaikat Mikael disebut santo? Itu katanya sanctus, kudus. Karena malaikat Mikael kan kudus. Kesetiaannya pada Tuhan membuktikan kekudusannya. Nah itu yang dimaksud. Secara gampang pada saat Tuhan menciptakan dunia ini pun malaikat sudah terbagi 2. Jadi sebelum adanya waktu, sebelum adanya bumi, sebelum adanya apapun, sebelum adanya ruang dan waktu, juga sebelum adanya manusia. Jadi mudahnya kalau dalam 3 urutan tadi itu ya, urutannya kira-kira begini, atau tepatnya begini. Tapi saya maksud kira-kira itu karena ini menggunakan hitungan kronologis duniawi ya. Jadi manusia belum diciptakan, dunia belum diciptakan, malaikat sudah terbagi 2. Baru dunia diciptakan, baru manusia diciptakan. Seperti itu. Itulah kenapa di dalam kitab Kejadian tiba-tiba ada ular di situ. Nah, ular itu simbol. Ular merupakan simbol bahwa itu yang malaikat yang jatuh tadi. Jadi ular itu bukan harafiah ya, saudara-saudari ya. Maka kalau kita baca kitab Kejadian itu kan membingungkan kalau orang tidak tahu penafsiran Alkitab yang benar. Coba lihat. Ceritanya runtut kan dari awal, kok tiba-tiba ada ular? Kita pasti bertanya dari mana ini ular gitu kan. Ular itu yang pertama, ular itu adalah simbol, itu simbolisme untuk setan, dan setan sudah ada sebelum dunia diciptakan. Maka seakan-akan tiba-tiba muncul setan kan di situ. Begitu ya ceritanya. Lucifer itu memang pemimpin malaikat, tapi ini nama khusus yang dipakai oleh orang Eropa ya sebenarnya ya. Jadi ini nama khusus yang dipakai oleh orang Eropa. Nama yang resminya menurut Alkitab, kalau kita merujuk dalam Alkitab bahasa Yunani ya, itu nama resminya Satana. Itu berarti satu. Satana atau Diabolos. Jadi itu satu yang paling besar. Maka disebut penghulu setan ya, penghulu setan. Nah, bahasa Perjanjian Lama menyebutnya Baal. Bahasa Perjanjian Baru menyebutnya Beelzebul atau Satana atau Diabolos. Sampai ke Eropa, orang Eropa menyebutnya Lucifer. Nah itu yang paling terkenal justru. Jadi sebenarnya itu hanya satu, namanya banyak. Tapi itu merujuk pada satu tokoh, gampangnya begini, bosnya para setan. Maka Alkitab itu selalu kan kalau merujuk itu penghulu setan gitu ya. Penghulu, ada penghulu setan. Dia mengusir setan dengan penghulu, nah gitu ya. Itu satu. Maka nanti kalau kita membuka KGK, setan dan roh-roh jahat yang lain, itu selalu dibedakan. Setan dalam arti tertentu itu menunjuk pada satu. Roh jahat yang lain itu disebut demonia. Sebenarnya demon. Hanya dalam terjemahan bahasa Indonesia ini kacau gitu loh, kacau. Kekacauan terjadi dalam terjemahan bahasa Indonesia. Terjemahan bahasa Indonesia justru setan itu disebut iblis. Sedangkan kata setan untuk menyebut roh jahat yang lain, anak buahnya. Kalau di dalam bahasa asli, istilah setan, Ibraninya hasyatan, kemudian Yunaninya satana atau satanas, itu setan, aslinya itu satu tokoh pemimpin roh jahat. Kalau yang lain disebut demonia sebenarnya. Tapi kekacauan terjadi dalam terjemahan. Kalau terjemahan bahasa Indonesia, setan itu yang kecil-kecil itu justru. Kalau yang satu bosnya itu disebut iblis. Nah ini sudah menjadi semacam kesepakatan dalam terjemahan, memang menjadi kacau sedikit. Ini namanya problem terjemahan, problem istilah. Ini lost in translation.
Itu selalu terjadi, maka harus kita uraikan sedikit-sedikit begitu. Roh itu kan 3 macam kalau kita bedakan. Roh Allah sendiri ya. Ini kekal, tidak ada yang menciptakan. Lalu 2 roh ciptaan. Jadi roh Allah tanpa diciptakan, ada selalu. Jadi roh itu 3 macam. 1 roh Allah, 2 roh malaikat, 3 roh manusia. Roh sang pencipta, roh Allah. Roh yang diciptakan, roh malaikat dan roh manusia. Kalau nanti pada zaman kebangkitan, malaikat tetap berhierarki. Sama seperti ketika dia diciptakan. Tetapi manusia tidak. Manusia tidak pernah diciptakan berhierarki sejak awal. Manusia itu ya sama, maka dikatakan semua manusia sama di mata Tuhan. Tapi kalau malaikat tetap berhierarki sampai kekal. Karena memang sejak awal diciptakan seperti itu. Tapi manusia justru tidak berhierarki karena semuanya sama. Dan nanti pada zaman kebangkitan kita semua mencintai dengan cara seperti Tuhan mencintai. Bahasa gampangnya, kita tetap mengenal keluarga kita sebagai keluarga kita. Istri Anda tetap istri Anda, tetapi cinta kasihnya tidak lagi eksklusif. Karena kita sudah seperti Allah ketika mencintai manusia. Sama rata, sama besar, sama kuat, tidak ada lagi pembedaan dalam mencintai. Kalau sekarang di dunia ini kan kita mencintainya terbatas ya. Kalau kita mencintai keluarga sendiri kan tetangga kan kita nggak mencintai gitu. Atau paling nggak ya, kalaupun mencintai kan cintanya lebih kecil dibandingkan dengan keluarga sendiri. Tapi di surga hubungan kekerabatan menjadi relatif. Dalam arti kita semua menjadi satu keluarga besar Allah karena cintanya yang merata. Jawaban singkatnya, nanti pada zaman akhirat malaikat tetap berhierarki, manusia tidak. Baik, Bapak Ibu Saudara terkasih, Romo Bayu terima kasih untuk firman-Nya malam hari ini. Terima kasih untuk pengajarannya membuat setiap kami lebih tahu tentang malaikat. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Kalau biasanya kita hanya bisa lewat transfer, Bapak Ibu, saya mengingatkan bahwa mulai malam hari ini kita punya kode QR. Jadi Bapak Ibu, kalau mau scan bisa pakai OVO, pakai apa aja, GoPay yang ada QR gitu, Bapak Ibu bisa. Bahkan dari M-Banking juga ada, bisa pakai QR. Mari Bapak Ibu saat ini, sebelum kita memberikan persembahan buat Tuhan, kita mau kembali teduh, kita mau bertanya dulu pada Tuhan, Tuhan aku mau beri berapa banyak ya malam hari ini untuk menyenangkan hatimu. Mari kita siapkan hati kita teduh di hadapan Tuhan. Bapa, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk kasih-Mu malam hari ini atas setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk Romo Bayu yang sudah boleh Engkau utus menyampaikan firman-Mu malam hari ini. Biar kiranya Engkau sendiri Tuhan yang selalu memberkati Romo Bayu di dalam kesehatannya, di dalam setiap pelayanannya, dan kesetiaannya mengikut Engkau menjadi gembala-gembala, menjadi gembala umat-Mu yang terus rindu mencari akan kebenaran-Mu Tuhan. Bapa, jika sebentar kami memberikan persembahan, kami juga rindu Engkau sendiri yang taruh di dalam hati kami. Seberapa banyak kami memberikan malam hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak melihat nilai. Engkau melihat ketulusan hati kami. Engkau melihat kerinduan hati kami di dalam memberikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami malam hari ini dan pakailah untuk memperluas kerajaan-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara kami, Bapak Rudianto Charles yang berulang tahun. Mari Tuhan, biar kiranya kasih penyertaan-Mu yang selalu menyertai dia sepanjang kehidupannya. Hidup tahun-tahun yang sudah dia lalui, Engkau memberkati dia. Dan kami mau serahkan dia di dalam pemeliharaan tangan kasih-Mu untuk tahun-tahun ke depan. Bersama dengan keluarganya, bersama dengan istri dan anak-anaknya, biar kiranya Engkau juga yang terus menyertai dia. Berikan kesehatan Tuhan, berikan berkat-berkat-Mu melalui pekerjaannya, melalui pelayanannya, sehingga apa yang dia lakukan senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami persembahkan kepadamu dengan perantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup kini dan sepanjang masa.
Amin. Tuhan, kami mau berikan yang terbaik untuk Engkau. Terimalah persembahan kami malam hari ini. Terimalah persembahan kami kepadamu Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatimu sebagai penyembahanku. Kami bawa persembahan kami. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah kami bawa selain yang terbaik. Pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Inilah persembahan kami Tuhan. Terimalah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak Ibu, saat ini sebentar lagi kita akan mengakhiri persekutuan doa kita malam hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk boleh kembali mengangkat tangan kita. Kita mau katakan, terima kasih ya Bapakku untuk kasih, kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Sungguh Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Engkau Allah yang setia, yang tetap ada bagi setiap kami
Marilah kita menundukkan kepala, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, betapa bersyukurnya kami Engkau memberi kami pelindung dan pendoa rohani, yaitu malaikat pelindung. Dan itu pun masih Kau tambah dengan perlengkapan senjata perang bagi kami melawan setiap kuasa jahat dan Panglima yang suci, Santo Mikael Malaikat Agung. Maka kiranya segala perlengkapan senjata rohani ini kami pergunakan melawan setiap kuasa kegelapan. Dan kiranya firman-Mu selalu menggema dalam batin kami. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar. Dan ini menjadi pegangan bagi kami, sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Kiranya berkat Allah menaungi saudara-saudari, menembus ruang dan waktu dan memberkati Anda semua dengan berkat kesehatan, dengan berkat perlindungan, dan berkat pertumbuhan iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Romo Bayu. Terima kasih Voldi dan tim PDPKK Santo Paulus. Ya, terima kasih.